Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas kurikulum, fungsi kurikulum, dan mengorganisasikan kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asas-asas kurikulum. A. Asas filosofi. Asas filosofi dalam penyusunan kurikulum berarti dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasarkan dan terarah pada falsafah bangsa yang dianut. Falsafah atau filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi, philos, dan philen, yang artinya cinta, pecinta, mencintai, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan, kearifan, nikmat, hikmat, dan kebenaran. Dalam hal ini, prinsip-prinsip ajaran filsafat yang dianut oleh suatu bangsa seperti Pancasila, kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan sebagainya dapat digolongkan sebagai falsafah dalam arti sebagai pandangan hidup atau falsafah dalam arti praktis. Dalam penyusunan kurikulum di Indonesia, yang harus diacu adalah filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan dijadikan dasar dan terarah, sedangkan pelaksanaannya melalui pendidikan. Kurikulum mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat suatu bangsa, terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Jadi, asas filosofi berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat suatu negara menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikan. Menurut Nasution, filsafat besar manfaatnya bagi kurikulum, yakni dunia pendidikan. Filsafat pendidikan menentukan arah keamanan anak-anak harus dibimbing. Sekolah ialah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mendidik anak menjadi manusia dan warga negara yang mencita-citakan oleh masyarakat. Dengan adanya tujuan pendidikan, ada gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan yang harus dicapai manusia, yang bagaimana yang harus dibentuk. Filsafat juga menentukan cara dan proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan itu. Filsafat memberikan kebulatan kepada usaha pendidikan, sehingga tidak lepas. Dengan demikian terdapat kontinuitas dalam perkembangan anak. Tujuan pendidikan memberikan petunjuk apa yang harus dinilai dan disampaikan dan mana tujuan itu telah tercapai. Tujuan pendidikan memberikan motivasi dalam proses belajar mengajar bila jelas diketahui apa yang telah dicapai. Yang kedua, asas psikologi. Asas psikologi berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu pelayanan yang diperuntukkan pada siswa. Oleh karena itu, dalam psikologi juga dibahas aspek psikis yang terdapat pada manusia sebagai makhluk yang bersifat unitas multiplek yang terdiri atas 9 aspek psikologi yang kompleks. Aspek-aspek tersebut dikembangkan dengan perantara berbagai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum. Di antaranya yaitu 1. Aspek ketakwaan. Dikembangkan dengan kelompok bidang pendidikan keagamaan. Yang kedua, aspek cipta dikembangkan dengan kelompok bidang studi ekstrakurikuler, sosial, bahasa, dan filsafat. Yang ketiga, aspek rasa dikembangkan dengan kelompok bidang studi seni. Yang keempat, aspek karsa dikembangkan dengan kelompok bidang studi etika, budi pekerti, agama, dan PPKN. Yang kelima, aspek karya atau kreatif dikembangkan melalui kegiatan penelitian, independen studi, dan pengembangan bakat. Yang keenam, aspek karya dikembangkan dengan cara berbagai mata pelajaran keterampilan. Yang ketujuh, aspek kesehatan dikembangkan dengan kelompok bidang studi kesehatan dan olahraga. Yang kedelapan, aspek sosial dikembangkan melalui kegiatan praktek, lapangan, gotong royong, kerja bakti, KKN, PPL, dan sebagainya. Dan yang kesembilan,
Aspek karya dikembangkan melalui pembinaan bakat wirausaha dan kerja mandiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu asas sosial budaya atau asas sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antar individu dengan individu, antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Dunia sekitar merupakan lingkungan hidup bagi manusia. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama hingga mereka mengatur diri mereka sendiri dan menganggap sebagai suatu kesatuan sosial. Sekolah adalah institusi sosial yang didirikan dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Maka kurikulum sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dan selalu berubah-ubah di dalam masyarakat. Yang keempat, asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk broadfield atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa dan lain-lain, ataukah diusahakan hubungan secara mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran. Perlu diingatkan kembali bahwa tidak ada kurikulum yang baik dan tidak baik. Setiap organisasi kurikulum mempunyai kebaikan, akan tetapi tidak lepas dari kekurangan ditinjau dari segi-segi tertentu. Selain itu, bermacam-macam organisasi kurikulum dapat dijalankan bersama di satu sekolah, bahkan yang satu dapat membantu atau melengkapi yang satunya. Dalam hal ini, pilihan banyak bergantung pada pendirian atau sikap seseorang tentang pendidikan. Pada umumnya dapat dibedakan dua pendirian utama, yakni yang tradisional dan yang progresif. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu asas teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi satu sama lain tidak dapat dipisahkan, sebab ilmu pengetahuan yang hanya sebagai ilmu untuk bahan bacaan tanpa praktikan untuk kepentingan umat manusia hanyalah satu teori yang mati. Sebaliknya, praktik yang tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan hasilnya akan sia-sia. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar, selalu menonjolkan peranan guru, terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Dengan majunya teknologi informasi, diharapkan bahwa mengajar adalah membuat yang belajar mengajar diri sendiri. Selanjutnya, sistem penyampaiannya tidak harus dengan tatap muka antara guru dan siswa. Sekarang peranan guru dapat digantikan dengan media instruksional, baik yang berupa media cetak maupun non-cetak, terutama media elektronik. Misalnya komputer, internet, rekaman video, dan sebagainya. Dengan teknologi pendidikan modern, proses pembelajaran akan dilakukan dengan berbagai sistem penyampaiannya. Misalnya sistem pembelajaran jarak jauh yang penyampaiannya dengan cara menggunakan modul, televisi pendidikan nasional, siaran radio, pendidikan, metode berprogram internet, dan sebagainya. B. Komponen kurikulum. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, komponen metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum secara keseluruhan juga akan terganggu.
1. Komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan yang menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan, misalnya filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah terbentuknya masyarakat yang Pancasilais. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum hubungan dengan misi dan visi sekolah, serta tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. 2. Komponen isi atau materi. Pelajaran isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam perkembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimana bagus dan idealnya tujuan yang harus dicapai tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat tercapai. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang dicanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat ada komponen evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Lebih jauh tentang peranan evaluasi dalam pendidikan dijelaskan oleh Wotton dan Sanders 1987, yaitu yang pertama menjadi dasar pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan pengukur prestasi siswa, yang ketiga memakai materi dari program pendidikan.